Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan seluruh kehidupan kita, saat ini kita rindu di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan segala pujian, syukur, hormat kita hanya bagi Yesus yang sudah menyelamatkan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya.
siap diberkati Tuhan. Kami siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kerinduan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberikan sukacita kepada kami. Karena kami akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa melawati, hadir di tengah-tengah kita, menyertai di dalam setiap peribadatan kita pada pagi hari ini. Tetap bangkit berdiri, kita akan bersukacita dengan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Sukacita Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita karena kita selalu mengundang hadirat-Nya untuk senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, seindahnya pelangi. Namun
pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, keadaan apapun saat ini kita, kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukku. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan yang selalu mengasihi kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, diberikan hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukku. Hidup yang kau dan kini hanya untukku. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Kita belajar mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita buka hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita, menjamah kita, memperbarui setiap kehidupan kita. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Haleluya. di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Amin. dengan Haleluya. Jamahlah kami. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi Berkaryalah Roh Kudus. berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu ya Tuhan.
Tuhan kami bisa berkumpul pada hari ini ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kami dengan apa yang akan disampaikan ya Tuhan, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Masih firman yang sama tentang menabur, bahwa apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Menabur dalam hal apa? Hari ini kita akan menerima penjelasan firman Tuhan tentang menabur yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 12 ayat 24, kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekali lagi saya tekankan, aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, ini sebuah ilustrasi ya, tentang benih gandum yang jatuh ke tanah. Nah, dan kemudian benih itu yang ditanam, yang ada di dalam tanah, itu harus mati terlebih dahulu. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memberitahukan tentang keberadaan dirinya sendiri yang harus mengalami kematian. Jadi kalau saudara melihat orang tanam jagung, itu mati dulu benih itu. Nah, ini perumpamaan tentang Yesus. Tentang benih itu adalah Yesus sendiri yang telah mati, yang sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita memperingati. Benih yang ditanam harus mati terlebih dahulu. Ya, sebelum benih itu nanti akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya, ya. Kita akan mengalami kelipatan, kita akan berbuah. Tetapi pertanyaan, jika kita tidak mati itu artinya berkorban, ya. Artinya memberi diri kita. Yesus memberi dirinya, dia harus mati terlebih dahulu. Dari Yesus kemudian bangkitlah umat Tuhan di muka bumi, di jagat raya ini. Saya akan memberi contoh dalam Alkitab, di dalam kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, ini contoh janda yang ada di Sarfat. Ya, ini janda yang rela berkorban justru dari kekurangannya. Dia mau berkorban, dia mau menabur di tengah situasi yang sulit pada saat itu, di mana ada kekeringan, di mana ada kelaparan yang melanda di daerah itu. Ya, secara materi janda ini tidak punya apa-apa, kecuali dikatakan segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Lebih baik kita baca. Ya. Tetapi Elia berkata, saat itu Nabi Elia datang, ya, meminta
mengajari supaya ibu ini memberi, ibu ini menabur. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Oh, sebelumnya itu ada ayatnya ya. Ya, enggak apa-apa kita baca ayat yang ini. Ada ayat yang sebelumnya gini, buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Yang saya katakan tadi ini, janda yang di Sarfat ini yang rela berkorban justru dari keberadaan di saat itu mengalami kekurangan. Hanya segenggam tepung, saudara yang dikasih Tuhan. Padahal saat itu tidak ada yang nanti akan dimakan. Dia ngomong, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Raja-Raja itu, namun janda ini rela memberikan kepada Elia, abdi Allah. Dia memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Di sini janda yang ada di Sarfat ini taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah itu. Nah, kemudian terjadilah ayat ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Ini suatu pengorbanan ya, janda Sarfat. Sepertinya ini hal yang tidak masuk akal. Ya. Sepertinya hal yang bodoh ya. Untuk diri sendiri saja kurang. Bahkan dia berkata nanti setelah ini aku akan mati, sudah tidak ada. Tetapi apa yang dilakukan? Janda ini malah menabur, malah memberi bagi orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, memang benih yang ditabur oleh janda itu tidak pernah sia-sia. Kemudian ayat yang ke-16, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ini berbicara tentang menabur, tentang berkorban, tentang memberi. Lah, saudara seringkali, lah untuk aku dewe kurang, aku untuk apa, aku untuk persembahan untuk itu. Justru saudara yang dikasih Tuhan, dia beriman, dia percaya Allah yang hidup. Justru tidak mengalami kematian. Dikatakan tepung itu terus ada, minyak itu terus ada. Artinya apa? Tuhan memberikan lipat ganda. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari apa yang ditabur itulah nanti yang akan dituai. Belajarlah ya seperti janda ini. Jadi saudara, selama keadaan kita ya masih baik, ya, mari kita menabur sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk Tuhan. Saudara, baik itu di dalam bentuk taburan, mungkin apa? Tenaga, mungkin pikiran, mungkin uang, mungkin harta. Jadi segala sesuatu yang telah kita tabur itu yakin dan percaya tidak akan sia-sia. Enggak usah kita mengungkit-ungkit. Saudara, di dalam hal kita mengikut Kristus, kalau kita mengikut Kristus itu memang ada salib, ada harga yang harus dibayar. Kalau kita enggak ada pengorbanan, kalau kita tidak belajar menabur. Saudara, jika kita ingin bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai yang dikehendaki Tuhan, menabur, berkorban, mematikan diri kita. Sama seperti benih itu harus mati dulu. Artinya apa di sini? Orang petani
menanam, menabur itu proses, tunggu waktu. Harus dicangkul, harus disiapkan airnya, harus bibitnya itu, kemudian cari waktu bagaimana yang tepat. Kemudian setelah ditanam ditunggu, dibersihkan, dirawat. Kemudian pada harinya ya 4 bulan, 3 bulan sudah panen jagung dan panen yang lainnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, artinya di sini harus ada penundukan. Ya, bila kita ingin bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai yang dikehendaki Tuhan, maka kedagingan kita harus mati. Sama seperti kita menabur, harus mati dulu. Ada proses dulu. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan. Yang sering saya katakan, lakukanlah disiplin, lakukanlah ketaatan, lakukanlah kesetiaan, lakukan apa yang sesuai dengan apa yang saudara lakukan setiap hari. Nah, mungkin saat ini jika kita sedang mengalami ujian, persoalan, masalah, jangan menyerah ya, dan jangan putus asa. Karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi saudara dan saya. Sebagaimana benih gandum harus mati terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti menghasilkan buah yang mendatangkan kehidupan dan bertumbuh dan berbuah lebat. Di balik kematian ada kehidupan. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kelihatan. Seringkali kita hanya fokus kepada yang kelihatan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu ada ayat-ayat yang lain mengatakan. Kalau melihat ibu janda yang di Sarfat, ini bodoh. Untuk dirinya sendiri aja gak cukup, kelaparan. Tapi dia mau mempersembahkan kepada abdi Allah, kepada hamba Allah itu. Dan akhirnya Tuhan pelihara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Jangan takut menabur. Menaburlah saudara. Apa yang saudara tabur, ketaatan, ketekunan, kedisiplinan, kesetiaan. Itu saudara akan menikmati. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-66. Ya. Ajarkanlah kepadaku. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-6, ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi untuk berjalan dengan iman kita harus sepenuhnya mengandalkan kesanggupan Allah untuk memimpin, untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita harus sepenuhnya yakin bahwa Tuhan itu tahu tentang keberadaan saudara dan saya. Tuhan itu tahu tentang yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Seringkali kita bimbang, seringkali kita ragu, apa bisa ya? Seperti janda yang di Sarfat, dia merelahkan bahwa dia sudah ngomong, habis ini aku mati. Kalau saudara baca di situ, sudah tidak ada apa, tidak ada harapan. Mungkin saudara diperhadapkan dengan ketidakharapan, ketidakpastian. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu biar kita yakin dan percaya. Bahkan ketika kita mau dibentuk, kita mau diproses untuk meraih sukses, meraih keberhasilan, dibutuhkan yang namanya sabar. Dibutuhkan yang namanya ketekunan. Untuk apa? Untuk menjalaninya. Kita pasti nanti kita akan menikmati dari jerih payah kita, dari jerih lelah kita, dari sebuah proses. Semua enggak selalu instan. Seringkali Tuhan izinkan kita dibawa ke sini, kita dibawa ke sini, kita dibawa di sini. Seperti perjalanan umat Israel itu.
Kemudian nanti kita akan melihat dan menikmati keberhasilan, kesuksesan. Saudara yang diingat, keberhasilan yang kita raih itu adalah semua berproses. Semua datangnya dari proses. Proses itu perlu waktu, pikiran, tenaga. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan semakin lama, semakin kita mengalami proses, semakin itulah saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari yakin dan percaya. Memang seringkali iman itu tidak bisa dengan pakai hitung-hitungan, saudaraku. Janda ini loh sebenarnya mati, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan punya cara. Ku selalu punya cara untuk menolongku. Jadi Tuhan punya cara, bahkan banyak cara. Ini saya nyatat untuk diperhatikan bahwa ya, camkanlah ini, tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Indonesia merdeka itu dari perjuangan. Rakyat bersatu dari kalangan atas, kalangan bawah untuk berjuang, berperang melawan penjajah. Perhatikan lagi. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan dan penebusan. Jadi kita diselamatkan dari benih yang harus mati. Yesus yang terlebih dahulu mati itu untuk apa? Untuk keselamatan. Dari pengorbanannya dia mati di kayu salib yang sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Perhatikan lagi. Tidak ada piala, tidak ada mahkota, tidak ada hadiah tanpa bertanding. Ya, saudaraku, tanpa apa? Proses. Jadi dibutuhkan waktu sebelum mencapai piala juara. Waduh, disiplinnya diatur, makannya diatur, pola hidupnya diatur, waktu-waktunya diatur, dan kemudian jadi juara, menerima pahala, menerima kemuliaan. Kemudian diundang ke Bapak Presiden, wah dapat 1M, ya 2M, 3M yang mendapat emas dan lain sebagainya. Butuh proses. Grace Poli pemain bulu tangkis itu juga sama. Sebenarnya mau gantung raket, saudaraku. Sama Apriliani itu, yang temannya itu, dikasih semangat. Tuwek, saudaraku. Tapi justru di usia yang tua itu mengharumkan negara. Banyak orang yang meneteskan air mata dari kisah ceritanya, dari perjuangan. Sama kalau kita gak mengajarkan anak-anak kita mulai dari kecil untuk berjuang. Berjuang dalam hal apa? Kedisiplinan, ketaatan, belajar, penurutan dan lain sebagainya. Saya seringkali mengatakan pohon, memperbaiki pohon yang miring begini, usianya kalau sudah tua, saudaraku, sulit harus ditegakkan begini. Tapi pohon kalau masih kecil itu begini gitu, diluk-luk, badannya ada yang diproses itu bagus, saudaraku. Nah, demikian juga kita semua berproses. Bersyukur kalau anak-anak kita mulai dari kecil diajari proses kehidupan. Diajari menabur. Menabur apa? Ketaatan, kedisiplinan, kesetiaan, ibadah dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan lagi, tidak ada upah, tidak ada gaji tanpa bekerja. Ada yang menerima mingguan yang bekerja, ada yang menerima bulanan, ada yang menerima 2 minggu sekali, ada yang menerima 1 bulanan. Apa? Harian. Nah, itu semuanya harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, kita berkata, jangan ia beri makan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perhatikan, ini semua dari menabur. Ya, pertama Victor kerja, saudara yang dikasih Tuhan, merengut, kayak mukanya kayak kates, saudaraku, si awal-awalnya, saudaraku. Kemudian pas tanggal 30, mesti tanggal 30 gajian, guyu pringas-pringis, saudara yang dikasih. Wih, menikmati gajinya itu sewenang luar biasa. Nabur dulu.
Iku lek tanggal-tanggal 6 iku duitnya wis entek. Dan apalagi waktu pertama beli SIM, beli ini, beli itu dan sebagainya saudaraku. Belum nyental-nyental saudara yang dikasih Tuhan. Sabar, sabar. Itu diproses, itu dibentuk. Kemudian kalau tanggal 30 itu guyang, guyu lu. Ya, tanggal 6, aduh wis saudara yang dikasih Tuhan. Engko lek wis tanggal 6 entek saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi tetap bersuka cita. Perhatikan lagi. Tidak ada nilai bagus di sekolah tanpa ujian, tanpa tekun belajar. Loh saudara yang jangan sampai menyesal loh anak-anak sekarang belajar bahasa Inggris yang pinter, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu yang lainnya saudara anak-anak. Itu nantinya untuk kalian sendiri. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau sungguh-sungguh, mau jadi apa? Apalagi anak sekarang ini waktunya hanya untuk apa? HP. Nah, ngomong siapa yang ngomong banter tadi? Ya, tapi sudah dulu pernah ditegur ya, kerja ya ora oleh HP-an, maksudnya ya perlu HP, tapi waktu itu pernah ditegur sama Pak Bosnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak terus diajari. Perhatikan lagi, tidak akan menuai hasil besar. Ya. Tidak akan mendapatkan keuntungan kalau tidak ada usaha dan mau memulai dari nol. Nah, apa saja itu dimulai dari nol, dari kecil. Dari kecil step by step bertahap. Ya. Step by step. Nah, ya gitu loh, ingatkan saya saudaraku. Step by step. Nah, jadi bertahap ya. Awalnya pelanggannya 1, 2, 3. Kemudian nanti akan bertambah. Kemudian sih belum stabil, belum normal ya. Kemudian kita seringkali aduh bagaimana caranya, bagaimana mengolahnya. Dimulai dari nol. Apa saja. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian perhatikan lagi. Tidak akan ada pelanggan kalau tidak kita membuka atau menjual. Kalau kisahnya kita berdagang saja, kita jualan makanan atau jualan apa. Senin buka, Selasa prai, Kamis buka, Rebo prai. Nah itu perlu apa? Kedisiplinan, itu perlu apa? Kita terus. Kemudian sama kita bekerja saja. Kalau kita bekerja, bolos. Ada bosnya gak senang, lama-lama ya di PHK, dipecat saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang menabur. Saya kembalikan kepada Yesus Kristus. Dia menabur, dia memberi. Dia mati terlebih dahulu. Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5 kita akan baca. Filipi 2 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Diajarkan menaruh pikiran Kristus, perasaan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia besar, dia tinggi, dia mulia, dia pencipta langit dan bumi. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu loh Tuhan kita. Tujuannya untuk menyelamatkan dia menjadi hamba, menjadi manusia sama dengan kita. Manusia punya pikiran, perasaan, menderita, sakit, persoalan. Itulah dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari kematian itu kemudian dia bangkit. Dari proses itu kemudian apa? Itulah sebabnya Allah Bapa di surga sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama Yesus itu ya di atas segala nama. Saudara, nama yang ajaib. Saudara berdoa dalam nama Yesus.
Saudara sakit dalam nama Yesus. Saudara mau bekerja, mendapatkan apa? Dalam nama Yesus. Dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi persoalan, tetap panggil nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dia ditinggikan, dimuliakan karena dia menabur, dia mati di kayu salib. Mari hargailah, terimalah proses hidup. Masing-masing kita berbeda-beda, persoalan kita berbeda-beda, kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup untuk memberi yang terbaik. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Kami mengundang para pelayan perjamuan untuk lagu pujian untuk setelah firman Tuhan bisa disiapkan. Saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau telah membuktikan cinta-Mu kepada kami. Saya jemput berdiri. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan darah-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Ku persembah. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau,
katakan selamanya ku cinta, selamanya kau puji. Kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, sembah hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu penuhi kami umat-Mu, sembahlah Dia. Glory Yesus, haleluya, sembah 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 Yesus, haleluya, sembah. Amin 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 amin, haleluya. Cintamu padaku, Kau kami mengundang Bapak Yusak maju ke depan untuk berdoa. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, segala pujian Tuhan setelah kami berikan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan segala ucapan syukur kami dalam hidup kami Tuhan, atas kasih-Mu dalam hidup kami yang selalu Kau berikan, selalu baru setiap hari, selalu baru, yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini, supaya kami dalam hidup kami seperti Engkau Tuhan. Tuhan, terus berikan kasih-Mu yang mula-mula dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, kami terus ingat Tuhan apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, biarlah kebenaran-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dalam setiap langkah hidup kami ini Tuhan, iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hikmat dan bijaksanaan daripada Tuhan terus Kau berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa dalam setiap pelayanannya, sehingga dalam setiap pelayanannya Tuhan sentiasa boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu Ebenezer Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupannya, rumah tangganya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan menikmati perjamuan asa yang kudus yang mengingatkan kepada kami Tuhan betapa besar pengorbanan-Mu atas hidup kami yang menebus segala dosa kami Tuhan. Jadi pengakuan dalam kehidupan kami Tuhan, sampai saat ini juga Tuhan kami tidak terlepas dari kesalahan, kami tidak terlepas dari segala dosa. Mungkin
perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami Tuhan, yang tanpa kami sadari Tuhan, semuanya telah menyakitkan hati Tuhan. Kami mohon belas kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak bersyarat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mulai perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan darahmu, ku bersyukur. Yang ada padamu semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Yang sudah dilayani bisa berdiri. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku tak sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Itulah sebabnya Tuhan Allah Bapa di surga mengaruniakan kepada putranya yang tunggal, yaitu di dalam nama Yesus Kristus segala lidah mengaku, lutut bertelut dan layak menerima pujian pengagungan, dan Engkau adalah juru selamat kami, karena Engkau telah menabur, karena Engkau telah mati. Terima kasih. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang kita semestinya tidak layak untuk menerima, tapi karena karunia yang besar itu kita terima. Kita siapkan, kita angkat tangan kita untuk roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat keselamatan, anugerah terbesar yang Engkau kerjakan. Mati di kayu salib, darah-Mu tercurah, membuktikan kasih yang besar. Kami diselamatkan. Terima kasih, kami tidak bisa membalas. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengampunan dosa, untuk penebusan-Mu, untuk pembenaran-Mu. Engkau mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima hak waris kerajaan surga. Dengan iman, layakkan kami untuk menikmati kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus silakan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, orang yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, dengan hidup-Mu, kami juga akan belajar untuk berkorban, memberikan harta kekayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, untuk kami bersama-sama bekerja melayani Tuhan melalui setiap kurban persembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, mengembalikan setiap berkat-berkat itu dengan berlipat kali ganda. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kehadiran kita, juga berkat-berkat yang kita sudah bawa di hadapan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, kami menyampaikan pengumuman, ya, kami rencana akan membentuk kelompok, ya, ada 4 kelompok pelayan altar, ya, WL dan singer, ya, saudara. Tujuannya supaya nanti masing-masing kelompok ini bisa berembuk, supaya kita punya seragam, ya. Adapun kelompok yang pertama yaitu saya beri kelompok Mazmur, nanti saudara kasih nama sendiri, ini contoh saja, ya. Yaitu koordinator Ibu Kesi, Ibu Siti, Ibu Wahyu, dan Ibu Mai Puji Rahayu. Ya, itu kelompok Mazmur. Kemudian kelompok Mawar Saron, ya, nanti saudara kasih nama sendiri. Bu Nani koordinator, kemudian Ibu Berlita Nusdiana, Ibu Erna, dan Ibu Samuel, Bu An. Ya. Kemudian kelompok Sukacita, ya, macam-macam ini. Anggotanya, koordinatornya Mbak Maria, Rani, Jessica, Yusefa, Sharon. Ya, ini kelompok 3, kelompok Sukacita. Kemudian atau nanti biar sama diganti, mau ganti Mawar Saron sudah, terus apa lagi yang belum? Wis terserah wis nanti. Kemudian kelompok Paulus, ya, ini Paulus itu pria, ini bapak-bapak. Koordinatornya Bapak Gunawan, Bapak Widodo, Bapak Usup, Bapak Sukoco, Bapak Suryan, ada lagi belum masuk, Pak Sugeng. Ya, semua nanti sampaikan masuk, semua bapak-bapak masuk. Tapi nanti tujuannya nanti
Enggak apa-apa, nanti tujuannya sama Pak Koco juga gak tahu melok nyanyi. Nanti bergilir nanti yang WL itu gantian. Nanti sing pinter ambil sing gak pinter, nanti gendongan gitu loh. Ya inilah nama-nama anggota kelompok pelayan altar. Mungkin nanti ada masukan mengenai kelompok atau aku gak cocok begini ya, terus nanti bicarakan. Untuk itu kami mengundang nanti tanggal 13 kita akan membicarakan ya sekaligus juga untuk persiapan Natal, persiapan ini sudah Oktober loh. Ya nanti kelompok-kelompok ini terus kami nanti kasih wawasan sedikit lah ya bagaimana kita memimpin pujian, terus posisinya bagaimana, cara megang mic begitu, terus bagaimana nanti saudara bisa belajar nanti lihat di YouTube Praise and Worship di situ. Waduh, mantap. Bagaimana memimpin, bagaimana pujian penyembahan. Ya lebih elok gak oleh peringas-peringis, lek salah gak usah guyu. Wis salah dianggap gak salah, maju terus. Nah, mereka gak ngerti kalau salah. Nah, tapi ini bersyukur sekarang sudah agak canggih. Dahulu wis pokoknya nyanyi, mari kita nyanyi lagu. Nah, baru. Ya, berangkat bareng-bareng. Ya, kemudian nanti kita ke pertemuan tanggal 13 itu jam 7 aja ya. Jam 7 anak-anak yang kerja sudah pulang. Ya, kita akan enggak lama. Ya. Doa dulu atau bagaimana? Doa dulu, betul. Doa dulu habis itu kita ada pertemuan. Singkat saja. Ya. Kemudian puji Tuhan, anak-anak sudah cukup tempat di belakang tadi. Cukup. Sumuk enggak? Ya, nanti beli kipas 1. Ya, nanti programnya nanti tolong dibantu tim Basar nanti program nanti ya. Loh, jangan dipindah kurang di sini. Nanti kita beli saja. Beli 1 atau nanti kita dibantu dengan kas nanti. Ya, uang kasnya nanti akan dipakai untuk pagar ini. Bulan depan ini ada pertemuan wilayah, ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada majelis daerah, ada pelantikan pendeta pembantu. Nanti dari Sata sama Pesa akan dilantik nang gereja ini dewi 5 majelis daerah. Nah, nanti bulan November itu Senin pertama ada pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan. Makanya saya rencana tak pagar samping itu tok ngentekno apa namanya? Bataku itu loh. Nanti kalau kurang pasir pinjem bakso ya ada ya. Ya. Jaluk apa pinjem? Kurang titik wae kok sup. Mudah-mudahan cukup ben enggak numpuk di situ, ben resik untuk parkir. Ya. Puji Tuhan nanti kalau nemu tukang Mbak Sup, ya aku tak golek ya lek sapa sing dhisik ben cepet digarap sama mutih belakang. Terserah, uangnya sudah ada 2 juta. 2 juta cukup paling kuwi. Untuk bukan besi, pagar keri-keri. Pagar samping tok ya, sama besi soalnya pakai besi itu. Pasti besi 8 ya. Arep bantu ta remaja? Tak pikir ngomong. Ya, remaja sudah punya program sendiri, ada program-program yang lain. Ya, puji Tuhan. Ini pengumuman kita. Puji Tuhan, doakan nanti kita akan Natalan di tempat ini. Kita enggak undang-undang, Natal kita sendiri saja. Syukur nanti kita undang tamu atau yang pembicara enggak apa-apa. Ya. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Puji Tuhan, kalau hari ini kami diajarkan untuk menabur. Hal apa saja, tentunya kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percayalah, seperti janda yang di Sarfat,
dia berkelimpahan, dia tidak mengalami kehidupan. Yakinlah seperti Yesus yang setelah menabur dan harus melalui proses, harus mati, ditinggikan, dimuliakan, dan kami percaya setiap kami umatmu di sini yang berani menabur akan diberkati dengan lipat-lipat ganda. Terima kasih buat firman-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan, WL, singer, soundman, multimedia, musik, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai kami lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, mata pencarian, apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu. Tuhan bukakan tika berkat, diberkati, damai sejahtera, berkat jasmani rohani. Masa depan keluarga diberkati Tuhan. Yang sakit, Bu Bin, yang usia lanjut, Pak Samuel, jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Mas Yoas yang ada di luar pulau, Pak Samuel yang ada di luar pulau. Tuhan berkati, hikmat, marifat, bijaksana yang dari surga. Terima kasih, mari kita minta berkat, pulanglah terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai sampai ini, sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.